Sejak tadi siang, Taehyung dan Yen sudah berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Mulai dari cek darah, detak jantung ibu dan bayi, juga cek kontraksi, yang ternyata memang belum ada. Kedua orang tua mereka juga sudah datang dengan perasaan tak sabar, ingin segera bertemu dengan cucu mereka. Juga ada Subin, Yoongi, Hoseok, dan Jisoo sekeluarga, kecuali Jungkook yang memang belum menemukan tambatan hatinya hingga detik ini. Mereka semua datang di sore hari sebagai bentuk dari dukungan. Yen merasa sangat bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah orang-orang baik berhati hangat ini. Rasanya tidak sakit kok, aku kan baru mengalaminya 3 bulan yang lalu. Ibu Jisoo yang dibalas sanggukan percaya oleh Yen. Apa kau tahu Yena, setelah operasi di malam hari, keesokan harinya Bora sudah bisa berlarian. Tambah Yoongi yang segera mendapatkan tatapan tak percaya dari yang lain, terlebih Bora yang sudah mendelik sebal untuk tidak membiarkan sang suami menyebarkan berita bohong. Jangan dengarkan suamiku, dia memang hobi bercanda di saat yang tidak tepat, jelas Bora dengan segera. Dari dulu Taehyung enggan dengan yang namanya bertaruh. Selagi ada pilihan yang pasti, ia akan segera mengambilnya tanpa pikir-pikir lagi. Begitu juga ketika Dr. Shin mengatakan calon bayinya berada di posisi yang tidak seharusnya, bahkan ketika sudah mendekati hari perkiraan lahir. Taehyung dengan segera menandatangani surat persetujuan operasi setelah berunding dengan sang istri serta kedua orang tua mereka. Lelaki itu menjadi saksi perjuangan sang istri untuk bisa mengusahakan bayi mereka kembali pada posisi normal selama menjalani masa cutinya. Namun usaha yang Yen lakukan tidak membuahkan hasil hingga Dr. Shin mengatur jadwal operasi bayi mereka di usia kandungan 39 minggu. Operasi persalinan akan dilakukan besok pada pukul 7 pagi. Melahirkan keponakanku dengan selamat, Nuna. Kami semua di sini sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Hyungso, ucap Subin. Dari pemeriksaan yang dilakukan Dr. Shin, prediksi bayi mereka berjenis kelamin laki-laki. Taehyung dan Yen sepakat memberikan nama Kim Hyungso. Setelah saling mengobrol banyak hal, satu persatu dari mereka mulai pamit undur diri ketika malam telah menjelang. Orang tua mereka mengatakan akan kembali datang besok pagi sebelum Yen masuk kamar operasi. Bagaimana perasaanmu? Apa masih merasa gugup? Tanya Taehyung yang sudah bergerak untuk duduk di samping sang istri. Ranjang pasiennya cukup besar untuk ditempati mereka berdua. Campur aduk, balas Yen. Aku takut karena ini akan menjadi pengalaman pertamaku merasakan dinginnya meja operasi. Tapi aku juga merasa bahagia karena akan bertemu dengan Hyungso sebentar lagi. Kita pasti bisa melewatinya bersama-sama. Apa jagoan kita sudah tidur di dalam sana? Sepertinya belum, karena dia terlihat baru saja bergerak. Yen sudah menyatukan tangannya dengan tangan sang suami yang sudah terlebih dulu mendarat di perut besarnya. Sabar ya, besok pagi Hyungso sudah bisa menendang-nendang dengan bebas setelah keluar dari perut Uma, ucap Yen. Hyungso ya, apa mohon kerjasamanya selama berada di ruang operasi besok pagi agar kita bisa segera berkumpul bertiga di sini, tambah Taehyung. Malam ini biarkan Uma tidur dengan nyaman. Boleh bergerak tapi jangan terlalu heboh seperti biasanya hingga membuat tidur Uma terganggu. Nakalnya nanti saja dengan apa setelah Hyungso keluar dari perut Uma. Ucapan Taehyung selalu membuat Yen tertawa. Hampir setiap malam suaminya itu selalu menasihati sang anak karena tak tega melihat Yen yang banyak terbangun di malam hari. Awas saja kalau kau mengeluh tentang kenakalan Hyungso di masa depan. Ingat kata-katamu hari ini apa, Kim? Aku tidak akan mengeluh, hanya berusaha untuk menyayangi ia sepenuh hati. Jika dulu aku menganggap pernikahan tidak mungkin terjadi dalam hidupku, memiliki seorang anak adalah sebuah keajaiban. Sampai detik ini, aku masih tidak menyangka akan segera ada Hyungso di antara kita berdua. Sosok makhluk kecil yang tercipta dari hasil kerja keras bersama. Kata Taehyung agar Yen tidak lagi merasa gugup. Yen membalas dengan senyuman. Terima kasih karena sudah membantu mewujudkan impianku untuk menjadi seorang ibu.
Tapi lebih dari itu, kau juga sudah berhasil mematahkan ketakutanku mengenai kehidupan rumah tangga yang rumit dan sulit untuk dijalani. Nyatanya hidup bersamamu tidak sesulit dan serumit yang aku bayangkan. Aku justru bahagia dan merasa lebih dihargai sejak menjadi istrimu. Taehyung tidak menjawab, namun segera membawa Yeon ke dalam pelukannya, membiarkan kepala gadis itu bersandar dengan nyaman di dada bidangnya. Lelaki itu tidak pernah menyangka ia akan memiliki wanita lain di dalam hidupnya yang bisa ia sayangi sama besarnya dengan rasa sayang Taehyung pada sang ibu. Padahal dulu Taehyung menganggap semua wanita sama saja dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kebaikan ibunya selama ini. Sekarang malah gantian aku yang merasa gugup, gumam Taehyung. Mana bisa begitu, kau tidak boleh gugup karena aku membutuhkanmu untuk menguatkanku, protes Yeon. Laki-laki Taehyung tidak menjawab dan justru semakin mempererat pelukan mereka. Baru kemarin, ada 2 berita mengenai seorang ibu yang tidak selamat setelah menjalani operasi. Jangan diteruskan, serat Taehyung merasa tak nyaman. Aku harus menyampaikan hal ini selagi ada kesempatan. Dulu saja aku takut, tapi Jisoo, Yebin, Bora, dan Yena bilang itu adalah perasaan yang wajar. Iya, itu wajar. Mereka juga merasakan ketakutan itu, tapi lihat mereka semua sampai detik ini masih bisa bertahan, menjalani hidup yang bahagia bersama suami dan anaknya, balas Taehyung. Itu sebabnya kau juga harus berpikir kalau kau akan ikut bergabung bersama mereka, sembari menimang Hyunsoo di sana, lanjutnya. Yang sudah menjawab dengan anggukan pelan. Tetapi jika sesuatu terjadi, kemudian Dr. Shin memintamu untuk memilih antara aku dan Hyunsoo, tolong selamatkan Hyunsoo. Tidak akan terjadi hal seperti itu. Aku hanya akan memeluk kalian berdua selama berada di ruang operasi. Taehyung sudah merasa semakin gusar, bahkan lebih dari yang Yeon rasakan. Taehyung pikir dengan menjalani operasi persalinan, segalanya akan berjalan dengan aman dan lancar. Namun ternyata duganya keliru. Sudah itu saja, tidak ada hal yang perlu aku sampaikan lagi. Mari kita tidur karena aku sudah mengantuk dan harus bangun pagi besok, ucap Yeon yang sudah lebih kelihatan tenang. Mungkin karena ia sudah mengungkapkan apa yang ia ingin katakan. Berbanding terbalik dengan Taehyung, lelaki itu merasa seolah beban yang tadinya ditanggung oleh sang istri telah sepenuhnya dilimpahkan padanya. Semalaman Taehyung tidak bisa memejamkan kedua matanya dan berakhir curhat dadakan bersama dengan Hose dan Yoongi. Untung saja segala kalimat yang dilontarkan kedua sahabatnya itu bisa sedikit mengatasi kegelisahan yang Taehyung rasakan. Intinya, percaya saja pada Tuhan, karena segala sesuatu yang akan terjadi adalah takdir yang sudah Tuhan gariskan, dan Tuhan tak akan pernah memberikan cobaan di luar kesanggupan umatnya. Pukul 7 kurang 10 menit pagi, Yen sudah dibawa masuk ke ruang operasi setelah mereka sempat berdoa bersama demi keselamatan keduanya. Dipimpin oleh sang ayah, gadis yang akan segera berganti statusnya sebagai seorang ibu itu menangis terharu dan sudah merasa ikhlas dengan apa yang akan terjadi selama proses operasi persalinan dilakukan. Seorang dokter anestesi mengajak Yen mengobrol santai sebelum melakukan pembiusan. Beberapa menit kemudian bius mulai bekerja dan Taehyung juga sudah masuk ke dalam ruang operasi. Mereka tidak banyak memiliki kenangan sebelum menikah karena perkenalan yang cukup singkat sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi sepasang suami dan istri. Itu sebabnya Taehyung lebih banyak mengajak Yen mengobrol tentang bayangan akan masa depan Hyunsoo ketika ia baru lahir, kemudian berusia 1 tahun, mulai bisa berjalan dan bicara, memanggil apa dan oma untuk pertama kalinya. Ketika Hyunsoo menangis saat hari pertama ia masuk sekolah pendidikan anak usia dini, kemudian tumbuh semakin besar dari menempuh pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Hingga saat bayangan mereka telah sampai pada Hyunsoo yang hendak pergi ke universitas, suara ceritanya sosok yang telah dinantikan selama hampir 9 bulan itu terdengar memenuhi kamar operasi. Sayang kau dengar itu, malaikat kecil kita sudah lahir, ucap Taehyung dengan suara bergetar menahan tangis. Air mata
mata sudah mengenang di pelupuk mata Taehyung dan secara otomatis terjatuh ketika Dr. Shin mengangkat Hyungso yang masih tampak kotor dengan sisa darah dan air ketuban, hingga bayi yang masih berusia beberapa detik itu bisa berjumpa dengan apa dan omanya untuk pertama kalinya. Tanya Yen tidak sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi ketika mendengar suara tangis sang anak terasa semakin menjauh. Taehyung menanggapi raut bingung Yen dengan senyum. Tangan lelaki itu sudah mengusap lemut pipi sang istri di sana. Sedang diperiksa sebentar oleh dokter spesialis anak. Nanti pasti dibawa kemari lagi untuk bisa kita lihat bersama-sama. Sabar ya. Yen mengangguk samar, refleks memejamkan kedua matanya ketika sang suami menghujani keningnya dengan bertubi dan ucapan terima kasih. Tak lama kemudian, seorang dokter membawa Hyungso yang telah dibersihkan dan diselimuti kain hangat berwarna biru langit, juga topi bayi dengan warna senada, untuk bisa menyapa apa dan umanya. Setelah memberikan selamat datang ke dunia, kini Taehyung dan Yen tengah fokus memandangi rupa tampan sang anak. Kenapa mirip dengan ibuku? Gumam Taehyung bertanya, namun segera disetujui oleh Yen. Gadis yang baru menyenang status sebagai seorang ibu itu tidak merasa keberatan sama sekali, karena ibu mertuanya sangat cantik dan berhati baik. Ayah dan ibu Yen merasa sangat bahagia bisa memiliki cucu kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki, namun reaksi ayah dan ibu Taehyung justru di luar perkiraan. Apalagi ibu Taehyung yang sudah menangis terharu sejak melihat Hyungso di kamar bayi. Jangan kesal ya Taehyung, wajah bayi masih bisa berubah-ubah, jadi kau tenang saja, ucap ibu Taehyung saat semua orang setuju jika Hyungso lebih mirip dengan neneknya. Padahal selama ini Taehyung selalu membanggakan Hyungso yang kelak memiliki rupa setampan dirinya. Tidak ada yang salah karena sebenarnya Taehyung mewarisi wajah sang ibu hampir 80%, sementara ada 20% sisanya adalah rupa sang ayah. Masih tidak menyangka sekarang aku sudah bisa menimang cucuku sendiri. Wanita berbahaya itu masih saja merasa terharu. Sementara ayah dan ibu Yen lebih memilih untuk mengalah, membiarkan ayah dan ibu Taehyung mendominasi Hyungso lebih dulu. Mereka bisa mengerti karena Hyungso adalah cucu pertama bagi keluarga Kim. Selama jadi ibu baru, akhirnya Bini punya teman juga. Kim Hyungso teman sekali Nona, ucap Subin memperhatikan Hyungso yang terlelap di gendongan ibu Taehyung. Adik laki-laki Yen itu datang dengan membawa masakan tumisan daging dari salah satu restoran yang jadi favorit Yen. Uni harus makan yang banyak agar bisa segera pulih dan siap menghadapi dunia baru yang penuh dengan warna-warni sebagai seorang ibu, tambah Yebin. Terima kasih Sobini dan Yebina, balas Yen dengan senyum bahagia, meskipun wajah gadis itu masih terlihat pucat. Kesekian kalinya, Taehyung menyentuh pipi halus sang anak dan membiarkan jari telunjuknya digenggam erat oleh Hyungso. Taehyung kembali kehilangan alasan mengapa dulu ia berniat untuk tidak menikah. Semua orang telah pergi untuk mengisi perut mereka dengan santapan makan malam. Hanya menyisakan Taehyung, Yen, dan Hyungso saja di sana. Bayi mereka baru saja selesai meminum ASI-nya dan kini sudah kembali tidur lelap dengan dengkuran halus. Aku tidak mau tahu anak kedua kita nanti, pokoknya harus mirip denganku, protes Taehyung. Yen sudah mengenyit heran. Kau sudah memikirkan mau punya anak kedua padahal saat ini Hyungso masih berupa bayi merah. Mau punya anak satu saja, tanya Taehyung. Iya, jawab Yen singkat karena semuanya masih terasa sakit. Mendapatkan infus itu sakit, dioperasi itu sakit. Belajar duduk dan jalan pasca operasi persalinan itu sakit. Menyusui juga sakit, intinya skalanya serba sakit hingga Yen belum minat untuk mengulanginya dalam waktu dekat. Aku ingin kita berdua mengiringi tumbuh kembang Hyungso sampai ia dewasa nanti, merawatnya dengan tangan kita sendiri. Jadi sayang, kau serius tidak mau resign dari perusahaan? Tanya Taehyung mencoba untuk membujuk Yen. Yen tampak berpikir sejenak. Akan aku pikirkan lagi nanti, balasnya. Jujur saja aku tidak masalah untuk menghabiskan lebih banyak waktuku bersama dengan Hyungso. Justru aku merasa sangat senang sekali.
Tapi nanti kalau Hyungso lebih sayang padaku, kau jangan iri ya. Ucap Taehyung sengaja memancing. Mendengar hal itu, Yen tampak tidak suka. Tidak ada yang boleh lebih disayang di antara kita berdua. Harusnya sama-sama seimbang, karena aku adalah umanya. Aku apanya? Balas Taehyung. Kalau begitu aku akan resign. Tanggap Yen dengan segera. Kau serius? Anggukan kepala Yen membuat Taehyung segera memberikan pelukan hangat pada sang istri. Akhirnya anak kita tidak akan kekurangan kasih sayang dari umanya. Lembut keduanya beradu dengan Hyungso yang jadi saksi bisu di sana. Tubuh kecil Hyungso yang menggeliat pelan, bahkan tak mengganggu kegiatan mereka berdua, sampai pada akhirnya, oh astaga mata suciku, teriakan Jungkook yang menggema menyadarkan Taehyung dan Yen jika mereka sudah kepergok oleh para sahabat Taehyung juga Seokjin dan Jisoo yang datang untuk menjenguk. Taehyung biasa saja, namun justru Yen yang malu setengah mati karena sudah jadi bahan godaan di sana.